Bab 2092. Melarikan diri dari puncak ketiga. Setelah mengantarkan Jesse pulang ke istana, suara gemuruh formasi sudah menggelegar. Erik bisa merasakan sekitarnya sudah mulai ada kerohanian yang terus melewatinya. Namun di antara suara angin, cahaya-cahaya Reiki dari formasi semakin mendekati Erikin. Formasi perlindungan gunung sudah pasti tidak hanya ada efek melindungi, namun juga bisa menyerang orang yang tidak punya hak muncul di puncak ketiga. Sedangkan tadi ketika energi iblis meledak, dia menembus teknik penyembunyian Erik, maka tentu saja formasi perlindungan gunung mengunci Erik sebagai penyusup. Tidak bisa langsung menyerang formasi dan pergi, cahaya formasi ini harus diselesaikan. Setidaknya tidak boleh membiarkan formasi ini melihat sosokku dengan jelas. Erik mengerutkan keningnya. Tadi energi iblis keluar dari tubuhnya terlalu cepat dan tiba-tiba. Ketika dia sudah menyadari apa yang terjadi, formasi gunung sudah berubah. Pemahamannya terhadap formasi ini tidak banyak, dia juga tidak tahu, apakah saat itu formasi itu ada menangkap keberadaannya dan Jesse. Menghadapi cahaya formasi yang terbang ke arahnya, Erik tidak menghindar, kedua tangannya mengeluarkan sinar-sinar energi yang terus terbang masuk ke dalam formasi. Mata dewanya juga terbuka, di saat dia meneliti aturan dari formasi ini, dia juga menerbangkan formasi-formasi kecil untuk mengganti aturan ini. Sekarang seharusnya sudah tidak apa-apa. Kemudian seiring dengan cahaya formasi, dia menerbangkan formasi kecilnya. Erik baru saja menghela nafas lega, dia sudah mendengar begitu banyak suara melesat di udara. Kultivator Partai Jihuo sudah datang. Erik mengganti arah terbangnya ke atas dan menambah kecepatannya. Di sana, kultivasi orang tua berjubah hitam paling tinggi. Dia langsung melihat Erik yang terbang ke atas, tatapannya langsung berubah dingin dan dia langsung bergegas mengejar Erik. Ceko Li juga muncul di belakang orang tua itu, melihat orang tua itu terbang pergi, matanya bersinar sejenak, dan juga ikut terbang. Tidak sama dengan orang tua berjubah hitam, di istana tempat keluarga Tang dikurung tidak boleh kekurangan orang. Oleh karena itu tetua Zhang tetap di tempat. Setelah Erik terbang pergi, orang tua berjubah hitam pun mengikutinya dari belakang, Ceko Li juga sama. Tapi tidak lama kemudian, para kultivator sudah tertinggal banyak, bahkan mereka sudah tidak bisa melihat sosok mereka. Meskipun di Partai Jihuo, ada banyak kultivator di fase transendensi, tapi kejadiannya tiba-tiba, ditambah dengan lokasi kejadiannya tidak di formasi Partai Jihuo, melainkan adalah formasi pelindung gunungnya yang bermasalah. Oleh karena itu, dalam sesaat, yang bisa langsung menyadari ada masalah dan langsung bergegas ke lokasi, serta kultivasinya untuk mengejar Erik sangat sedikit. Ketika beberapa orang terbang depan belakang keluar, di dalam gunung puncak kedua, di sebuah istana yang sangat mewah, seorang pelayan membuka pintu dengan terburu-buru dan masuk ke dalam ruangan kultivasi Riki Wang. Calon ketua, energi sastra jimat bergerak, barusan saja. Belum masuk ke dalam, pelayan itu sudah berteriak dengan penuh semangat. Begitu cepat sudah bisa menemukan lokasi orang ini. Tidak disangka dia benar-benar ceroboh, memangnya dia pikir aku benar-benar tidak bisa menemukan dia. Riki yang sedang duduk bermeditasi tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Di kedua matanya muncul semangat yang sangat membara. Kedua tangannya mengepal erat. Tadi pagi, si bocah sialan itu bersembunyi di keramaian di bawah panggung kompetisi dan terus mengejeknya. Dia dari awal sudah ingin menarik orang itu dan menyiksanya. Tidak disangka pelayannya baru mengamatinya selama setengah hari, sudah ada tanda-tanda. Riki Wang berputar dan langsung tiba di ruangan tempat formasi dibentuk. Melihat pola formasi berkedip, jimat perkuat energi di atasnya melompat-lompat, memang adalah tanda-tanda telah menemukan pemiliknya. Bocah sialan, aku mau lihat siapa kamu sebenarnya.
Ricky menunjukkan senyum licik, dia langsung mengambil jimat yang melompat-lompat itu, kemudian tubuhnya seperti seekor elang, energi Ki meledak dan dia langsung terbang ke arah puncak ketiga. Di atas puncak ketiga, kecepatan Erik sangat tinggi, dia seperti sebuah sinar laser yang terus terbang ke atas. Mengejutkan partai Jihuo, tetua yang datang mengejarnya pasti akan semakin banyak. Terlebih lagi di sini masih puncak ketiga, tidak ada perlindungan kultivator fase penilaian. Kalau masalahnya jadi besar dan para kultivator fase penilaian dari puncak pertama datang, maka dia juga akan kesusahan. Jurus Buddha melarikan diri adalah trik terakhirnya. Begitu diaktifkan, meskipun dia bisa meninggalkan partai Jihuo, tapi tidak ada yang tahu kemana dia akan berpindah. Apalagi kalau dia tiba-tiba hilang, takutnya Chen dan yang lainnya juga akan terlibat. Terlebih lagi, yang dia inginkan sekarang tidak hanya api suci, melainkan cara untuk melatih ekaristi Kaisar Api Agung. Selama terbang, Erik sangat dekat dengan tanah. Dan di saat orang tua berjubah hitam dan Cekoli mengejarnya, ada sebuah cahaya merah yang tidak terdeteksi melewati lengan baju Erik dan masuk ke dalam tanah. Kecepatan penyusup itu kenapa secepat ini? Di belakang, orang tua berjubah hitam memasang ekspresi suram. Kultivasinya sudah mencapai akhir fase transendensi, sedangkan bocah yang memakai Reiki untuk menutupi wajahnya di depan itu jelas juga adalah kultivator fase transendensi. Tapi sampai sekarang, dia tetap tidak bisa memperpendek jarak antara mereka. Apalagi Cekoli yang ada di belakangnya, semakin lama jaraknya semakin jauh. Bersambung.